Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan program Booking Hotel Room dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami. Saya Hanif Fakriya Muhammad dengan NIM 094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Karel Akmal dengan NIM 400403246500091. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083. Saya dari kelompok 5, kelas praktikum dan teori C. Pertama-tama, saya akan membahas dari line 1 hingga line 87. Untuk line pertama hingga ketiga yang berupa include stdioh, include stlibh, dan include string h adalah library yang digunakan untuk fungsi input-output, alokasi memori, dan manipulasi string. Untuk line 5 hingga 6 yang berupa define max_kamar 100 dan define file name kamar.txt adalah konstanta yang masing-masing menentukan jumlah maksimum kamar dan nama file untuk menyimpan data. Untuk line 8 hingga 12, type_def struct mendefinisikan struktur kamar yang menyimpan informasi kamar berupa nomor, harga, dan status kamar. Untuk line 14 hingga 28, yaitu fungsi baca kamar, membaca data kamar dari file. Jika file gagal dibuka, program menampilkan pesan error dan mengembalikan nilai 0. Data kamar yang berhasil dibaca disimpan dalam array kamar. Selanjutnya ada baris 30 hingga 41. Fungsi simpan kamar menyimpan data kamar ke file. Jika file gagal dibuka, program menampilkan pesan error. Data kamar ditulis ulang ke file menggunakan perulangan. Selanjutnya, line 44 hingga 51, fungsi tampilkan kamar. Mencetak daftar kamar beserta nomor, harga, dan statusnya. Ini membantu pengguna atau user melihat informasi kamar yang tersedia. Selanjutnya, baris 53 hingga 72, fungsi pesan kamar memungkinkan pengguna memesan kamar. Jika kamar tersedia, statusnya diubah menjadi terisi dan data akan diperbarui. Jika kamar sudah terisi atau tidak ditemukan, maka yang akan keluar adalah pesan error. Selanjutnya, line 74 hingga 28, yaitu fungsi cek kamar yang berguna untuk mengecek status kamar berdasarkan nomor kamar. Selanjutnya untuk fungsi main yang merupakan inti program. Yang pertama itu dari line 89 hingga 91 itu ada kamar-kamar dalam kurung max_kamar tutup kurung titik koma, itu untuk mendeklarasikan array untuk menyimpan data kamar. Selanjutnya ada int jumlah sama dengan baca kamar dalam kurung kamar tutup kurung titik koma, itu untuk memuat data kamar dari file ke memori. Selanjutnya dari line 93 hingga 96, jika tidak ada data kamar, program menampilkan pesan dan berhenti. Selanjutnya dari line 98, menu utama ditampilkan menggunakan perulangan do while. Pengguna memilih salah satu dari 4 opsi. Untuk pilihan pertama, itu memanggil fungsi tampilan kamar untuk mencetak daftar kamar. Itu ada di line 101. Dan untuk pilihan kedua, itu untuk memanggil fungsi pesan kamar untuk memesan kamar lalu menyimpan perubahan menggunakan simpan kamar. Itu ada di line 102. Dan pilihan ketiga itu memanggil fungsi cek kamar untuk melihat status kamar tertentu, itu ada di line 103. Selanjutnya untuk pilihan terakhir yaitu pilihan keempat, itu mengakhiri program dengan pesan terima kasih. Jika user memilih opsi keempat, maka akan menampilkan pesan terima kasih sudah pesan kamar di sini. Semoga puas dengan pelayanan kami. Itu ada di line 116. Selanjutnya jika user memasukkan opsi yang tidak ada di pilihan, maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Itu ada di line 118. Di sini saya akan menjelaskan output dari program Booking Hotel Room dari kelompok kami. Yang pertama, mari kita cek output pada Visual Studio Code. Di sini jika saya merunning program saya, maka akan muncul
di terminal sebagai berikut. Ada 4 pilihan menu. Yang pertama yaitu tampilkan daftar kamar, yang kedua pesan kamar, yang ketiga cek status kamar, yang keempat yaitu keluar. Jika saya mengklik tampilkan kamar, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini muncul daftar kamar hotel dari mulai nomor kamar, harga, serta status dari kamar. Jika saya memencet menu nomor 2, maka akan muncul pesan kamar. Masukkan nomor kamar yang ingin dipesan. Misalnya saya akan masukkan kamar nomor 210, maka otomatis akan terpesan kamarnya. Dan jika saya mengecek ulang tampilkan kamar, otomatis kamar 210 yang tadinya kosong sekarang sudah terisi. Selanjutnya saya akan menjalankan program saya pada CMD. Pertama kita mendownload Ubuntu versi 22.4.5. Selanjutnya kita buka WT Windows PowerShell dengan mengeklik ini Ubuntu. Nah, setelah itu kita mengecek compile-nya, apakah sudah ada compilingnya dengan memasukkan kata-kata ini. Kalimat ini kita salin, lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini sedang menginstal compilingnya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul seperti ini, maka kita mengecek dari GCC apakah sudah terinstall. Maka dengan mengetik GCC spasi minus version, kita ulang GCC version. Nah, maka muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini maka sudah terinstall. Selanjutnya kita buka CMD dengan di sini kita coba ketik CD. Nah, setelah itu kita salin ini di sini dari file tempat kita meletakkan program kita. Kita salin. Setelah itu kita paste di sini. Maka akan muncul C.2/project akhir. Nah, jika kita ingin menjalankan coding kita, program kita di sini CMD, maka kita tinggal memasukkan hotel.exe. Jadi kita memasukkan exe-nya pada sini. Saya langsung ketik saja hotel.exe. Kita klik enter, maka otomatis program kita bisa kita running di CMD command prompt. Kita gunakan contohnya sama, kita klik 1 dengan menampilkan daftar kamar hotel. Maka daftar kamar hotel sudah muncul di sini. Daftar kamar hotel ini kami menyimpan pada file di luar main yaitu kamar.txt. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.